Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifuddin Rizky dan teman-teman saya Fitra Ainiyah, Nurdia Octavia, dan Tazkiyah Mutmainah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai religi dan moral dalam sastra. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai religi dalam sastra. Pengertian religi. Kata religius berasal dari bahasa Latin religio yang berarti memeriksa lagi, menimbang-menimbang, merenungkan, keberatan hati nurani. Sumber lain menyatakan kata religio berasal dari kata religio yang berarti menambatkan kembali. Sebenarnya religi diartikan lebih luas daripada agama. Kata religi menurut asal kata dapat berarti ikatan atau pengikatan diri. Lalu perbedaan agama dan religi, ya. Dalam sastra religi, pengarang tidak harus membuat kehidupan beragama sebagai latar belakang. Namun sebaliknya, lebih menitik beratkan kehidupan beragama untuk pemecahan masalah. Agama menurut sastra religi adalah alat pendemokrasian, bukan kekuasaan. Lebih tepatnya, religi dalam sastra memfokuskan kepada persoalan bagaimana seorang penulis sebagai umat beragama dalam menghasilkan karya yang mempertimbangkan transdensi, ya. Pada dasarnya religiusitas mengatasi atau mengili nilai lebih, yakni mendalam daripada agama yang tampak formal atau resmi. Religiusitas lebih bergerak dalam tata paguyuban yang cirinya lebih intim. Dikatakan demikian sebab ada orang yang beragama tetapi tidak menunjukkan sikap religius. Sebaliknya, ada yang tidak beragama tetapi cita rasanya, sikap dan perbuatannya pada hakikatnya mencerminkan jiwa yang religius. Itu menurut Wijaya. Oke, selanjutnya hakikat dan konsep religi, ya. Budi Dharma pada salah satu makalahnya yang disampaikan Fakultas Sastra Universitas Diponorogo Semarang dan kemudian dimuat dalam majalah Basis Agustus 1990 mengatakan bahwa hakikat studi sastra adalah penghayatan, lebih-lebih pada karya sajak yang penuh metafor atau simbol-simbol. Maknanya sudah tentu seakan terselubung. Untuk bisa menangkap makna yang terselubung itu sebagai karya sastra yang estetik tentu didekati dengan penghayatan, karena titik berat penghayatan studi sastra lebih banyak menuntut kepekaan. Nah, perihal religiusitas sastra dalam sastra, maka semakin jelas tentang wujud sastra yang bernilai religius. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Pendekatan ini hanyalah suatu cara untuk mengetahui dan tidaknya aktus religius itu, ya, itu menurut Titus. Lalu berpendapat lagi Sudaharjo, salah satu pengalaman religius dapat didekati melalui kebatinan, ya, kebatinan Islam, yaitu tasawuf, sufisme. Pendapat senada dikemukakan oleh Abdullah, ya. Namun ada lagi juga mengemukakan Abdullah alternatif yang lain ikhwal pendekatan religius itu. Selain melalui kebatinan Islam, ada kedua kebatinan lagi. Pertama, kebatinan yang bersifat tantra yang merupakan sisa-sisa ajaran tantraisme baik Hindu maupun Buddha. Kedua, kebatinan Jawa atau ngelmu, kejawen, kawruh kejawen, ya, itu ya. Sekian, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tazkiyah. Saya Tazkiyah Mutmainah ingin menjelaskan tentang sejarah religi dan hubungan religi dalam sastra. Jadi, sejarah religi ini karya-karya pertama kali masuk itu pada periodisasi sastra di Indonesia sebelum abad ke-20. Nah, pada saat itu karya-karya didomisili oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan semenanjung Malaka. Dan saat itu di Sumatera
muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Nah, dan pada saat itu tokoh yang terkenal di periodisasi awal adalah Hamzah Fansuri, yaitu orang pertama di antara penulis-penulis utama angkatan Pujangga Lama. Kemudian di Istana Aceh muncul karya-karya klasik selanjutnya, dan paling terkemuka adalah salah satu contoh yang terkenal, yaitu karya-karya Syamsuddin Pasai dan Abdurrauf Singkil. Nah, selain contoh-contoh yang disebutkan tadi, juga ada bermunculan pada saat itu, yaitu kitab keagamaan seperti Bustan As-Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu sejumlah judul tersebut membuktikan bahwa strategi religi, tepatnya sastra religi Islam, telah lahir jauh sebelum masa lahirnya sastra kontemporer. Jadi sastra religi ini telah muncul lebih dahulu dibanding dengan karya sastra kontemporer. Nah, kemudian ada hubungan sastra dan religi. Gilles Gunn 1988 memberi pernyataan yang tepat tentang hubungan sastra dan religi. Paradigma religius seringkali terselubung dan tak ada alat untuk membuka atau mengurai unsur-unsur yang tersembunyi di dalamnya. Lewat karya sastra, kita dibantu untuk tahu apa yang kita rasakan. Dengan demikian, religi diubah menjadi bentuk yang tidak hanya dapat kita lihat, tetapi lebih konkret, yaitu bentuk-bentuk yang dapat kita lihat atau kita rasakan gitu. Dan kenyataan pengalaman religius ini tidak pernah bisa ditunjuk secara langsung, sebab bukan pengalaman indrawi. Sementara itu, bahasa dibatasi oleh realitas indrawi itu sendiri. Oleh karena itu, ada realitas yang dapat dibentuk dengan bahasa dan ada yang tidak. Untuk ekspresi religius dalam sastra, berikut ini kami paparkan contoh dari berupa karya puisi ya, karangan Amir Hamzah. Teman-teman bisa lihat yang ada di makalah. Nah, dari syair Amir Hamzah yang kita lihat gitu, di situ menggambarkan bagaimana gaya bahasa yang sangat romantik yang dipakai oleh Amir Hamzah. Dan di situ sangat terlihat gitu ya, bahwasannya beliau itu sangat mahir gitu ya, bahkan beliau dijuluki sebagai penyair agama gitu ya, yang universal, yang terkenal gitu. Dan yang sama-sama kita tahu bahwa beliau dari sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan agama Islam yang keras gitu. Jadi beliau tuangkan apa yang selama ini beliau dapat ke dalam syair-syair tersebut gitu. Dan di sini sangat terlihat bahwasannya Amir Hamzah sangat berserah diri kepada Allah. Nah, ini salah satu contoh daripada syair religi yang bernuansa Islami. Teman-teman juga bisa mencari gitu ya, mendapatkan banyak juga syair-syair dari Khairil Anwar, dan yang saya tahu beliau ini juga sangat hebat. Bahkan dalam syairnya pun beliau tuangkan tidak hanya bernuansa Islami, bahkan beliau bisa membungkus kata-katanya gitu dengan yang memaknai bahwa sebenarnya syair yang dibuat itu bukan untuk Islam gitu, tapi untuk agama lainnya, seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdia Oktavia akan menjelaskan tentang pengertian, hakikat, dan konsep moral pada sastra. Moral dari segi etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berasal dari suku kata mos. Mores berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak yang kemudian artinya berkembang menjadi kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Jadi dapat disimpulkan, moral adalah suatu aturan baik atau baik tulisan maupun lisan yang menjadikan manusia harus hidup dan bertindak baik. Nur berpendapat moral dalam sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan. Pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Karya sastra mengandung penerapan moral dalam sikap dan tingkah laku para tokoh sesuai dengan pandangan tentang moral. Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan atau diamanatkan.
Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi, perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai dan norma. Adapun beberapa tujuan dan fungsi moral adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ainia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud moral dalam karya sastra dan hubungan antara nilai moral dengan karya sastra. Menurut Nurdiantoro, beliau membagi jenis dan wujud nilai moral menjadi 3. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sosialnya. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah wujud nilai moral yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nilai moral ketuhanan adalah nilai-nilai moral yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan pada hakikatnya merupakan pengakuan terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta makhluk hidup dan alam semesta. Wujud dari kepercayaan kepada Tuhan itu sendiri dibuktikan ketika seorang manusia memeluk suatu agama. Dengan adanya Tuhan, manusia dapat mengendalikan diri, dapat memilah-milih perbuatan yang baik dan buruk, kemudian serta berpegang teguh kepada sesuatu yang sudah dianggap sebagai pedoman dalam agamanya. Yang kedua adalah wujud nilai moral yang berkaitan dengan kehidupan manusia dengan dirinya sendiri. Nilai moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri pada dasarnya merupakan nilai kepribadian manusia, nilai kepribadian yang mendasari dan menjadi panduan hidup pribadi bagi manusia. Menurut Simon Kier, nilai kepribadian merupakan arahan dan aturan yang perlu dilakukan sebagai pribadi manusia. Yang ketiga adalah wujud nilai moral yang berkaitan dengan kehidupan manusia dengan sosialnya. Di sini wujud pesan moral yang mendasari, menuntun dan menjadi tujuan tindakan atau tingkah laku dalam kehidupan sosial manusia dalam melangsungkan hidup sosialnya. Manusia harus mampu memenuhi kebutuhan sosialnya dengan jalan yang benar dan ditujukan pada tujuan yang benar pula. Menurut Magnus Suseo, berbuat hormat kepada orang lain merupakan suatu dasar dalam hidup sosial, baik antara kelompok maupun intrakelompok. Sikap hormat kepada orang lain merupakan suatu kaidah untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan nilai moral dengan karya sastra. Adanya nilai moral dalam karya sastra sebagai pesan menunjukkan bahwa karya sastra bernilai tinggi. Menurut Nurdiantoro, karya sastra senantiasa menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat manusia. Moral dalam karya sastra atau hikmah yang diperoleh pembaca lewat sastra selalu dalam pengertian baik. Dengan demikian, jika dalam sebuah karya sastra ditampilkan sikap atau tingkah laku tokoh-tokoh yang kurang terpuji, sebagai contoh, tokoh antagonis maupun protagonis tidak berarti pengarang menyarankan untuk bertindak seperti itu. Dalam karya sastra termuat pesan kehidupan yang ingin disampaikan pengarang untuk membaca. Pesan-pesan ini biasanya memberi contoh yang baik dan buruk dalam perbuatan-perbuatan ini. Dikategorikan dalam nilai moral. Pengarang menonjolkan nilai moral yang berguna bagi manusia. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.